Dia sih pernah nanya ya, ini nggak pernah ada ngasih sesuatu nggak? Saya bilang ya memang pernah ngasih kayak batu, cuma saya nggak tahu kalau itu tuh batu nisan. Oke, jadi mantan suami kamu pernah memberikan kamu batu? Iya. Oke. Sekarang kamu fokus ke titik merahnya. Oke. Sekarang saya tulis sampai 3. Rasakan kembali, akses kembali energi tersebut ketika Anda berada di masa lalu tersebut. 1. Akses kembali energi tersebut. Semakin lama semakin besar, munculkan kembali perasaan tersebut, kondisi tersebut di mana Anda merasakan bahwa Anda sedang berada di suatu kondisi dan situasi di mana Anda merasakan energi tersebut semakin lama semakin besar, dan Anda melakukan sebuah ritual yang terlarang bagi Anda yang dapat menutupi pintu rezeki ataupun jodoh Anda. 1, 2, 3. Oke. Yang terjadi ketika orang pintar tersebut menyalakan dupa, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Ya saya dia selalu menjelaskan sih, tapi saya percaya gitu. Semua omongan yang dia bicarakan tuh benar. Oke, dupanya ada di depan kamu? Iya, di depan di meja. Yang Sini. orang pintar tersebut, oke. Terus yang dilakukan kamu seperti apa? Saya cuma membaca doa aja. Baca doa. Oke. Maju ke sini. Baca doanya seperti apa? Apakah bersujud kah, bersila kah, seperti apa? Enggak. Jadi Berdiri. Cuma berdiri. Cuma seperti ini? aja. Oke. Oke. Jam berapa terjadinya? Jam 11 malam. 11 malam. Oke, sampai jam Jam 2 pagi. 2 pagi, artinya 3 jam. Terus yang Gap. kamu rasakan seperti apa? Oke. Ya merasa apa ya? Kayak banyak makhluk-makhluk di sana tuh. Saya sampai merinding kayak gitu. Dingin semua badan saya. Berpakaian lengkap apa? Berpakaian lengkap. Oke. Terus kayak kepala saya berat banget. Oke. Yang Rudi lihat apa pada saat itu? Dia itu sebenarnya karena ulah pocong tadi itu, dia membebani pikirannya, membebani kepalanya. Pocong itu memang tidak menyentuh dia, tapi pocong itu mengirimkan energi buruk ke kepalanya dan di sekitar kepalanya. Itulah kenapa dia ngerasa kepalanya itu berat. Seperti itu. Setelahnya yang dirasakan apa? Setelah ritual itu selesai? Terus di sini tuh sakit berat, kayak tidur pun nggak bisa. Oke. Rudi mungkin bisa digambarkan sosoknya seperti apa? Minta alat gambar mungkin? Boleh. Oke. Dan batu nisannya sampai sekarang masih ada? Batunya terbatu tersebut? Dipikir Masih, kamu Mas. batu? Masih. Ditaruh di mana? Di rumah. Di rumah. Batunya segede apa? Saya kayak batu nisan biasa gitu. Kok kamu mau dikasih itu? Ya saya pikir mungkin dia kasih aku kenang-kenangan. Oke. Oke. Kenapa ini? Jadi energi ketika melakukan regresi kembali ke masa lalu, Iya. energi tersebut benar-benar muncul untuk melakukan hal tersebut. Boleh mau di ini nggak? Atau disadarin dulu? Oke, ini oke. Biarkan seperti ini atau kita sadarkan dulu mungkin? Warna putih. Dudukin aja. Oke, sambil kita menyadarkan ini mungkin Rudi akan menggambar makhluk apa yang Boleh, maksudnya dimaksud pocong tersebut. Oke, iya. Oke. Lo minta air. Oke, air. Oke, sebentar. Saya ambil. Itu air yang biasa ada nanti betrop lagi. Oh, oke, air biasa. Boleh dibuat lagi. Sedikit. Oke. Sekarang yang kamu rasain apa? Di belakang apa? Pundak kamu yang ngerasain kayak gimana? Perasaan Berat. Berat banget. yang sekarang dirasakan Berat. masih berat. Di sini ya, berat banget. Coba untuk dinetralisir. Ya. Kenapa dia menangis? Apa dia? Apa yang apa yang mau kamu luapkan mungkin? Kamu kenapa? Kesal, benci sama sesuatu? Keluarin aja. Kamu keluarkan apa yang ada di dalam pikiran kamu, di hati kamu sekarang, pengen keluarin. Kamu luapkan semuanya. Ceritain sesuatu. Biar kamu pulang ceritain sesuatu. Mau sakit hati ke mantan? Yang kamu rasain sakitnya di mana? Sebelah mana sakit? Saya susah banget. Oke, kamu fokus ke rasa sakitnya, pegang sama tangan boleh? Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluaran mulut pelan-pelan. Tarik nafas
nafas lagi. Relax pelan-pelan. Oke, jangan terlalu dipaksain. Senyaman kamu aja. Pegang. Oke. Fokus ke rasa sakitnya. Sekarang ketika bersama dengan tarikan nafas, ambil energi positif ke dalam tubuh Anda. Semakin nyaman, semakin rileks. Sekarang makin kamu untuk mengeluarkan air mata, makin kamu mengeluarkan kesedihan tersebut. Biarkan kondisi tubuh Anda ataupun hati Anda menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Biarkan keluarkan, biarkan. Jangan terlalu disimpan dalam hati. Keluarkan terus, biarkan. Semakin nyaman, semakin rileks. Oke. Lebih tenang, biarkan. Rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas yang membuat tubuh Anda semakin nyaman. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Lebih tenang. Oke. Sudah. Oke. Kalau misalnya ada sisa-sisa energi negatif tersebut, bisa dikeluarin nggak apa? Kalau mau nangis, mau teriak, mau mukul apapun, bebas. Nampaknya tadi dia sedang depresi atau tertekan, dia meluapkan sesuatu ya atau amarah yang ada di dalam diri dia. Lebih ke bereaksi, jadi bukan kesurupan. Oh iya. Jadi lebih mengosongkan jalur energi negatif ketika di masa Oke, dia buang ada, semuanya. ya, kayak bom waktu emosi. Iya, dia meledak sekarang. Oke, bisa kita bawa kalau gitu setelah ini. Sekarang kamu menjadi semakin Oke. Oke. Ini adalah sosok yang Rudy gambarkan yang ada di sekeliling kamu. Lihat ini. Rudy, solusinya apa biar hilang semua ini? Kita lawan dia hari ini. Oke, caranya? Saya butuh bantuan Arbi. Ini lukisannya mau diapain nih? Kita coba masukkan makhluk-makhluk itu ke dalam sini dan Oke. kita bakar. Banyak sekali pocong yang ada di dalam gambar tersebut ya. Tuh. Dan yang di tengah ini adalah Siapa itu? pengirimnya. Pengirimnya ada di tengah itu. Iya. Saya butuh pematik. Pemantik. Oke, fokus, jangan ada yang kosong pikirannya. Karena ini akan dilakukan pembakaran gambar ini. Takutnya ada efek samping makhluk lain yang menyerang kalian di sini. Arbi, saya butuh bantuan kamu. Bantu saya ngirim energi itu ke dalam sini. Hancurlah kalian. Oke, ini kayak melawan. Apakah ada perlawanan mungkin dari... Iya. Dia marah. Mereka marah. Mereka marah, namun di bawah itu terlihat dia tetap terbakar. Pas saat tadi membakar di bagian pocongnya, itu apinya cepat sekali padam. Namun di bawah itu bentuk penolakan. bentuk penolakan. Dan ini, Kita coba sekali lagi. oke Anggi, kamu harus ikhlas ya. Ini melawan, jangan-jangan ada perlawanan dari diri kamu juga, Anggi, yang nggak ingin dia pergi dari... Kita berhasil. Oke, akhirnya berhasil. Semoga setelah ini Anggi bisa pulih. Oke, dan Anggi kelihatannya lebih tenang di sini. Apa mungkin ini pengaruh dari dibakarnya gambar atau lukisan makhluk ini ya? Oke, energi apa yang dirasakan Arbi? Sekarang ini apa? Energinya yang asalnya hitam, pekat yang menutupi Anggi sebenarnya lebih terbuka kembali karena ada bereaksi dari Anggi tersendiri. Iya. Secara psikis dia mulai terbuka. Oke, Rudy kelihatannya mual, kenapa? Rudy? Lelah. Lelah.
Oke, sekarang artinya Anggi sudah mengetahui background dari Danu dan juga Rizal. Begitu pula Danu dan Rizal udah tahu background dari Anggi. Tadi awalnya Danu suka saat dipilih Anggi. Tapi jawaban Rizal lumayan suka. Kita nggak tahu apakah sekarang akan berbeda. Pertanyaan saya, Rizal, apakah kamu jadi suka sama Anggi atau justru jadi tidak suka? Saya justru melihat kejadian tadi, terus apa yang dialami, lebih ke kasihan. Kasihan. Suka nggak jadinya? Suka sih biasa aja tetap. Cuman rasa kasihannya itu Lebih besar. gitu. Artinya kamu tidak tertarik dengan Anggi ya? Tidak. Tidak, oke. Kalau Danu, kamu bilang tadi dan kamu juga mengakui bahwa kamu banyak berhubungan dengan terlibat cinta sejenis, ya. Dan kamu juga cenderung memanfaatkan orang, baik laki-laki atau perempuan. Dan sekarang setelah kamu lihat Anggi, kamu tadi kan suka katanya sama Anggi. Sekarang makin suka apa? Justru luntur perasaannya. Jujur mas, dengan kejadian ini rasanya luntur mas. Luntur. Oke. Rizal tadi kan seorang indigo ya katanya Rudi ya. Tapi kamu kok malah tidak mau melindungi atau mungkin tidak berusaha untuk mau mendampingi Anggi, mencoba memulai hubungan dengan Anggi dan menggunakan apa yang kau miliki. Kenapa? Karena ini kan sangkut paut sama masa lalu saya juga, masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi satu lebih ke dendam ke perempuan. Tapi saya belum bisa, sosok Anggi itu belum bisa meluluhkan hati saya gitu. Oke. Anggi, bagaimana? Ternyata dua pria ini tidak suka dengan kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Enggak, Mas. Tidak ya, karena apa? Keduanya nggak mau sama kamu ya? Enggak, memang apa ya? Masih ada dendam untuk laki-laki. Oke. Ya udah, artinya kamu belum siap. Dan di sini kita mencoba memperbaiki, mencoba untuk memulihkan ya keadaan seseorang, gangguan psikologis yang dialami kandidat coba kita perbaiki dan sedikit banyak sudah kita bantu di sini. Namun kita tidak bisa memaksa mereka harus berjodoh atau tidak. Dan kalau begitu, terima kasih Anggi, Rizal dan Danu, silakan kembali ke belakang. Ya, semoga tidak ada gangguan-gangguan lagi Rudi ya. Ya, ini udah kita bakar. Selanjutnya, siapakah kandidat yang beruntung akan menemukan jodohnya? Dan sekarang saya akan memilih dari kandidat pria yang beruntung dan terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 31. Wisnu, seorang pria lajang berusia 31 tahun, penebar cinta dan haus akan materi. Menurut pengakuannya, Wisnu sulit menemukan cinta sejati. Seperti apakah kisah cintanya yang akan diungkap di Garis Tangan? Wisnu, kamu terpilih berdasarkan tanggal lahir kamu dan sekarang kamu pilih dua wanita yang ada di sana. Mana aja yang kamu suka, terserah, mau dari tanggal lahirnya atau dari fisiknya atau dari feeling kamu, terserah. Pilih dua. Saya pilih nomor 12. 12, oke, yang tanggal lahirnya 12 silakan berdiri. Nuke, seorang wanita cantik berusia 29 tahun. Korban cinta dan kekerasan mantan kekasihnya. Pernah gagal menikah dan menyukai pria yang baik hati dan jujur. Apakah sosok pria idamannya akan hadir di Garis Tangan? Oke, pertama 12, berikutnya. Saya pilih lagi nomor 3. 3, oke, yang lahir tanggal 3 silakan berdiri. Ayu, wanita cantik berusia 24 tahun. Korban cinta, dikhianati, dan selalu menerima teror oleh mantan kekasihnya. Menurut pengakuannya, Nuke hanya menginginkan sosok pria yang bertanggung jawab.
Seperti apakah perjalanan cintanya di garis tangan? Oke, berarti sudah ada Ayu, Ayu dan Nuke. Dan sekarang Ayu dan Nuka bisa melihat seperti apa orangnya Wisnu. Begitu juga Wisnu melihat Ayu dan juga Nuka nanti. Makanya kita akan panggilkan sahabat saya, seorang indigo, Rudy. Oke, selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Kita punya Wisnu di sini. Apa yang Rudy lihat dari seorang Wisnu? Kenapa nih? Kayaknya ada yang serius sekali. Sorry, boleh tangannya, Wisnu? Finansial.